Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Banyak silaf salah kami ya Allah. Terlalu banyak dosa dan maksiat kami ya Allah. Baik dosa kami kepada Engkau ya Allah, baik dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, baik dosa kami kepada tetangga-tetangga kami ya Allah, baik dosa kami kepada saudara-saudari muslim kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Padahal dahulu akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'ah, jangankan mau membawa apa-apa, sedangkan tahu pun engkau tak tahu apa-apa. Bayangkan saat kita masih bayi, lapar kau menangis, mengantuk kau menangis, buang air besar kau menangis, buang air kecil kau menangis, kau perlu orang lain, kemudian kau lupa jati dirimu. Maka sungguh benar kata pepatah Arab, yang celaka itu bukan orang miskin, yang celaka itu bukan orang susah, tapi yang celaka adalah orang yang tak tahu jati dirinya. Saya ulang, yang celaka bukan orang miskin, yang celaka bukan orang susah, tapi yang celaka adalah orang yang tak tahu jati dirinya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya berarti ia telah mengenal Tuhannya. Ingat, kita ini minallah, dari Allah. Wallah, hanya untuk Allah. Wa ilallah, dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Angkuh, sombong. Padahal Nabi pernah berkata, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbi, siapa yang ada di dalam hatinya, mithqalu habbatin min khardalid min kibrit, ada sombong sebesar biji sawi. Tapi dia terus dengan kesombongannya. Apa yang sebenarnya harus kita sombongkan di atas muka buminya Allah? Apakah karena harta kita, lalu kemudian kita berubah menjadi sombong? Bukankah kita semua tahu bahwa Qarun, manusia terkaya yang sampai sekarang hartanya tertimbun di atas muka bumi ini, kita sebut-sebut yaitu harta Qarun. Mengapa Allah membenci Qarun? Karena ada kesombongan dan keangkuhan dalam dirinya. Apakah karena jabatan kita, kekuasaan kita, tahta kita, pangkat kita, jabatan kita, lalu kemudian kita berubah menjadi sombong? Bukankah kita semua tahu bahwa Fir'aun, manusia yang pada masanya yang mengaku ada Rabbukumul A'la, saya Tuhan yang paling tinggi, mengapa Allah membenci Fir'aun? Bahkan Allah melaknat Fir'aun karena ada kesombongan dan keangkuhan dalam dirinya. Lalu kemudian, apakah karena kepintaran kita, apakah karena kecerdasan kita, lalu kemudian kita berubah menjadi sombong? Bukankah kita semua tahu bahwa Haman, manusia terpintar, manusia tercerdas, mengapa Allah membenci Haman?
karena ada kesombongan dan keangkuhan dalam diri hamba. Lalu kemudian, apakah karena amalan kita, hafalan Quran kita 30 juz, apakah sudah beribu-ribu hadis yang kita kaji, apakah kita sering bermajelis ilmu, lalu kemudian kita berubah menjadi sombong? Bukankah berapa banyak manusia yang di kehidupannya ia melakukan amalan-amalan penghuni surga, tetapi di ujung-ujung akhir hayatnya ia melakukan amalan-amalan penduduk neraka? Begitu juga sebaliknya, berapa banyak di antara kita yang di kehidupannya melakukan amalan-amalan penghuni neraka, tetapi ketika di akhir hidupnya ia melakukan amalan-amalan penghuni surga. Angkuh, sombong. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau sampai-sampai dia berkata, saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah puasa, saya tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah, tidak pernah berkurban, tidak pernah berzakat. Kenapa rezekiku lancar, anakku sehat, keturunanku hebat? Angkuh, sombong. Yukhadi'una Allah, mereka merasa sudah menipu Allah, padahal Allah sedang mempermainkan mereka dalam tipu daya yang bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, umur yang panjang, anak, istri, hidup yang tenang, tetapi sebenarnya itu adalah laknat yang bersampul rahman. Dia salat, kenapa dia sakit? Dia puasa, kenapa rezekinya tidak lancar? Berarti Tuhan sedang lupa? Tidak, Allah tidak pernah lupa. Ya'lamuna ma baina aydihim, dia tahu apa yang di depan, wa ma khalfahum, apa yang di belakang, wala yuhituna bi syai'in min ilmi, dan tidak ada yang dapat menandingi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya sakit, ada kalanya susah, karena sesungguhnya di balik musibah, di balik penyakit, berarti Allah ingin mengampunkan daripada segala dosa-dosa kita. Maka di subuh hari ini saya ingin mengajak seluruh jamaah untuk selalu membersihkan hati-hati kita dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu hari nanti bahwa jasad kita, tubuh kita dari tanah akan kembali ke tanah. Sedangkan wa nafakhtu fihi min ruh, Allah hembuskan ruh ke dalam tanah yang hina itu, maka ruhlah nanti yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling dekat dengan ruh adalah hati kita, maka perbaiki daripada hati kita. Minallah, dari Allah, wallah, hanya untuk Allah, wa ilallah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita beristighfar sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istighfar ini kita mengetuk pintu langit, lalu kemudian kampung kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, banyak silaf salah kami ya Allah, terlalu banyak dosa dan maksiat kami ya Allah. Baik dosa kami kepada Engkau ya Allah,
baik dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, baik dosa kami kepada tetangga-tetangga kami ya Allah, baik dosa kami kepada saudara-saudari muslim kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Maka subuh hari ini kami datang berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah, mengangkat tangan mengadah ke langit, lalu kemudian kami berdoa kepada Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma ya Allah, selamatkan kami dalam beragama. Jangan sampai kami salah akidah, meninggalkan yang sunnah. Wa afiatan fil jasad, sihatkan badan kami ya Allah dengan badan yang sehat, maka kami dapat beramal dengan sempurna ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm, berikan kami ilmu, tambahkan kami ilmu ya Allah dengan ilmu yang benar, maka benar pula amalan kami di depan-Mu ya Allah. Wa barakatan fir rizki, berikanlah berkah pada rezeki kami ya Allah. Dengan berkahnya rezeki kami, maka kami dapat membantu pembangunan masjid, maka kami dapat membantu anak yatim fakir miskin ya Allah. Allahumma ghfir lana dhunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Allahumma ghfir lana dhunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Jangan sampai karena dosa-dosa kami ini ya Allah, lalu kemudian Engkau begitu banyak memberikan ujian cobaan kepada negeri tercinta kami ini ya Allah. Jangan sampai karena dosa-dosa kami ini ya Allah, lalu kemudian Engkau menghukum kiai-kiai kami, Engkau menghukum ulama-ulama kami ya Allah. Jangan sampai karena dosa-dosa kami ini ya Allah, lalu kemudian Engkau belum juga mengangkat daripada wabah-wabah penyakit-Mu ya Allah. Wa dzunuba walidaina, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Wali abaina, ampunkan dosa ayah kami, ayah yang telah setengah mati banting tulang peras keringan, tidak mengenal panasnya terik matahari, dinginnya hujan, hanya untuk menafkahi, menghidupi keluarga kami ya Allah. Melepuh kulitnya hanya untuk membahagiakan kami ya Allah. Wali ummahatina, ampunkan dosa ibunda kami ya Allah. Ampunkan dosa ibunda kami ya Allah. Ibunda yang telah mengandungkan 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan 2 tahun lamanya, meregang nyawa saat melahirkan kami ya Allah. Satu teriakan pekikan ketika melahirkan kami, kami tak dapat membalas budi baiknya ya Allah. Maka pulang dari tempat ini sebentar, kami akan peluk tubuhnya, kami cium tangannya ya Allah. Tapi sayang 1000 sayang di antara kami, orang tuanya sudah meninggal dunia ya Allah. Di antara kami, orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah. Tidak ada yang dapat kami lakukan kecuali mendoakan orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Allahumma ghfir laha, Allahumma ghfir lahu warhamha warhamhu wa'afihi wa'fu anha wa'fu anhu wa akrim nuzulaha wa akrim nuzulahu waj'alil jannata mazwaha waj'alil jannata mazwahu. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan dan kekurangan datangnya dari diri pribadi saya sendiri yang masih pakir ilmu.
Saya berdiri depan para jamaah bukan untuk menggurui, tetapi kita hanya bagi-bagi ilmu, sharing-sharing ilmu agama saja. Saya berdiri hadapan para jamaah bukan untuk menyinggung perasaan, tetapi kita hanya melanjutkan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.